Halo Bapak Guru Hebat, kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Pun pembahasan yang akan saya sampaikan adalah salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip pemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Tungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Karena teladan merupakan kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Dan Tuturi Handayani, dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan dorongan dari belakang kepada siswanya. Berikan kebebasan siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru hanya mengamati dan memberikan arahan terhadap siswanya. Adapun yang dikembangkan oleh seorang guru harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat untuk bangsanya, juga bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Dengan prinsip pada filosofi Pratap Triloka, maka seorang guru akan lebih mudah dalam membuat suatu keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, karena seorang pemimpin haruslah bisa memberikan suatu keteladanan, baik bertindak maupun bertutur kata harus senantiasa berpikir secara bijak. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dari diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang kita mulai tertanam pada diri saya selama mengikuti proses pembelajaran pendidikan guru penggerak antara lain adalah memahami serta menerapkan bahwa pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat. Hidup tumbuh anak itu di luar kehendak pendidik karena akan bertumbuh sesuai kodratnya sendiri. Dan seorang guru harus menetapkan minimal 1 dari 3 prinsip di bawah ini, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam pembelajaran proses pembelajaran kita, terutama pada saat pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan terbimbing pada materi coaching terutama fasilitator melalui LMS dan lokakarya serta pendampingan individu bersama pendamping pada materi coaching merupakan proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak mengenai guru berpihak pada murid. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam melakukan coaching, penerapan strategi coaching di sekolah, dan umpan balik murid dan rekan sejawat. Melalui kegiatan terbimbing tersebut bersama fasilitator dan pendamping, sangat banyak memberikan manfaat dan memberikan bekal calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, memerankan diri sebagai coach bagi murid Anda, agar mereka menjadi lebih merdeka, baik merdeka dalam pembelajaran maupun merdeka dalam menentukan arah hidupnya di masa mendatang. Mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan. Sebagai keterampilan dasar, seorang coach mampu menerapkan praktik coach dalam komunitas sekolah. Memahami konsep coaching secara umum meliputi definisi, tujuan, dan jenis coaching, serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkan dalam praktik coaching. Memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkan dalam praktik coaching. Memahami langkah-langkah bertanya, reflektif, dan mampu menerapkan dalam praktik coaching. Lalu, hal-hal konkret yang bisa kita terapkan adalah melalui pendekatan Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi, yaitu memahami kekuatan positif dan kelemahan pada sekolah, menggali kekuatan positif sekolah, menyusun visi sekolah sesuai pendekatan inquiry apresiatif, menyelesaikan kendala yang muncul dengan mempersiapkan solusi pemecahan masalah, menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan sekolah, dan menjalankan peran masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dalam setiap langkah yang diambil, baik penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara maupun penerapan inquiry apresiatif serta Bagja. Kedua hal tersebut menjadi pondasi utama dalam setiap keputusan serta tindakan yang diambil selama ini. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Dengan berpedoman pada pemahaman Pratap Triloka, inquiry apresiatif,
serta bagja, tentunya pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif karena sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Telah berlandaskan pada perkembangan zaman, kebutuhan siswa, serta disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang dimiliki. Prinsip-prinsip yang sudah dipelajari selama ini dapat digunakan untuk melakukan coaching agar dapat menyelesaikan permasalahan serta pengambilan sebuah keputusan dengan lebih baik. Tentunya, kegiatan ini juga sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam eksplorasi dirinya masing-masing dan guru hanya menjadi pendorong dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi setiap potensi-potensi yang dia miliki dan menjadikan mereka menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Lalu, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, serta nyaman. Dengan menerapkan 9 langkah dapat membantu kita untuk mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, yang tentu saja karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Berikut ini akan saya sampaikan 9 langkah pengambilan keputusan yang dapat diambil dalam rangka kita untuk menentukan keputusan-keputusan yang diambil dalam proses. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada 2 alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang penting dalam mengajukan keputusan. Alasan yang pertama adalah langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tertentu. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Hal yang seharusnya membedakan bukan pertanyaan apakah ini dilema saya atau bukan, karena dalam hubungan dengan permasalahan moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail, seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, dan apa yang terjadi, siapa berkata apa, pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut paling tidak untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori. Yang keempat yaitu uji benar dan salah. Dalam hal ini terdapat beberapa teknik pengujian yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dapat menggunakan 4 paradigma yang disesuaikan dengan situasi sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, menentukan 3 prinsip penyelesaian dilema mana yang akan dipakai, berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, atau yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ketujuh, opsi trilema, mencari opsi yang baik di antara 2 opsi. Apakah ada cara yang untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. 8. Buat keputusan. Akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral dan moral untuk melakukannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan yang ke-9 yaitu, lihat lagi keputusan yang telah kita ambil, lalu refleksikan setiap keputusan yang telah kita buat, apakah perlu diperbaiki, atau tetap saja dengan pada keputusan yang telah kita ambil semula. Sampai pada titik terakhir yaitu kesimpulan, jadikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sebagai titik awal kita sebagai calon guru penggerak untuk menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana pada pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan menjadi rujukan atau keteladanan bagi seluruh warga sekolah. Penting bagi peserta didik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid-murid untuk mewujudkan profil Pancasila. Kita juga seyogyanya selalu mengacu pada kompetensi guru dalam mengambil keputusan bagi pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih. Sampai jumpa.